Shalom Gratia Kids, apa kabar kalian semua? Ibu Dewi berharap kalian dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Gratia Kids, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Walaupun masih secara online, kita tetap harus bersyukur kepadanya dan bersuka cita. Karena kita masih bisa beribadah bersama. Oh ya Gratia Kids, kita punya seorang teman yang manis dan lucu loh hari ini. Siapa ya namanya? Anak-anak Gratia Kids mau berkenalan dengannya? Pastinya dong, namanya D-O-D-O. Coba, siapa? Dibaca apa? D-O-D-O. Ya betul, namanya Dodo. Kita panggil ya, Dodo. Kok masih sepi ya? Dodo. Tidak ada juga. Kurang keras Gratia Kids. Ayo kita bersama-sama berteriak ya. Dodo. Halo Bu Dewi, apa kabar? Ini teman kita. Apa kabar semuanya? Pasti semua berbahagia dong. Kamu itu ngagetin aja. Teman-teman pasti juga kaget loh doh. Iya Bu, Dodo senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Iya. Teman-teman, semoga kalian semua sehat dan bergembira ya. Ya. Nah, sekali betul. lagi perkenalkan, namaku Dodo. Senang jumpa dengan kalian. Bu Dewi senang nggak ketemu dengan saya? Seneng lah dok, kan ada temennya saya di sini. Ya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kok begitu ceria ya dok? Wajahnya itu loh berseri-seri, nampak gembira sekali. Ada apa? Dapat hadiah baru ya? No, kenapa? Lalu apa yang membuat kamu berseri-seri, Dok? Dodo bergembira karena ini waktunya bersekutu. Oh, beribadah kepada Tuhan, Bu. Ya, betul. Wah, puji Tuhan. Luar biasa kamu, Dok. Tapi mengapa beribadah membuat kamu gembira, Dok? Bu Dewi, Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Kita diberikan segala yang kita perlukan. Kita kan pasti senang ada bersama-sama dengan Tuhan yang menyayangi kita, Bu. Oh, iya betul. Bagus itu, Dok. Itu artinya Dodo mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi Dodo. Jadi Dodo selalu rindu untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Iya Bu, Dodo selalu ingat Tuhan sangat mengasihi Dodo. Maka Dodo selalu senang bisa beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Sip. Kita ajak teman-teman Gratia Kids yuk. Kita segera memulai ibadah kita yuk, Duh. Oke Bu, ayo teman-teman kita mulai ibadah hari ini ya. Semua sudah siap kan? Berpakaian rapi, duduk yang manis, dan siap memuji Tuhan. Ya, baik. Dodo dan Gratia Kids yang berbahagia, kita semua akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, ku datang padamu. Dengan sikap hormat, kita memuji Tuhan. Yang indah setiap hari.
lagu ini ya, Gratia Kids. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, Gratia Kids, doa pembukaan kali ini akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Railin. Teman-teman, namaku Railin. Sebelum kebaktian kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu. Berkati kami Tuhan supaya bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih. Oke Do, yuk sekarang ajak teman-teman untuk memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Ya, yuk. Oke, yuk teman-teman Gratia Kids yang dikasih Tuhan, kita semua berdiri dan dengan bersorak-sorai penuh sukacita kita nyanyikan Datanglah Kepaitnya. Datanglah kebaitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi ya Do, Gratia Kids, yuk semangat yuk. Datanglah kebaitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa Do? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia.
seru sekali nih lagunya, Bu. Iya, betul dong. Makanya kita bersukacita ya, memuji nama Tuhan. Lagu ini mengajak kita selalu bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang mengasihi kita, Berarti ya kids, Tuhan yang setianya tidak berkesudahan, kekal selamanya. Nah, Dodo, Gratia Kids yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita dengan menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah kecil, berbuah besar, berbuah. Oh, sekali lagi. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, oh, berbuah, oh. Dion, Kristof, ya sudah pagi, bangun nak. Kristof, bangun Kristof. Selamat pagi Kristof. Yuk bangun yuk. Ya, Ma. Dion, bangun Dion. Ini adik aja udah bangun loh. Yuk bangun yuk. Iya, Ma. Iya. Nah, sebelum kalian membaca Alkitab, sebaiknya kita berdoa dulu. Yuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Engkau telah menjaga kami melewati malam yang panjang. Hingga pagi ini kami dapat kembali merasakan segarnya udara pagi. Maka sebelum kami beraktivitas di hari ini, Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ini Alkitab untuk Dion. Dan ini Alkitab dan buku bacaan untuk Kristof. Terima kasih, Ma. Ma, kenapa sih kita harus membaca Alkitab? Begini Kristof, dengan membaca Alkitab, Kristof akan terbiasa dengan kasih Tuhan Yesus sejak kecil, sehingga nantinya Kristof dapat mengetahui karya Kristus dalam dunia ini dan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oh gitu ya, Ma. Dan itu ada alasan yang lain lagi nggak, Ma? Selain itu ya Kristof, Dion, kamu juga bisa bertumbuh sehingga hal ini membuat kamu tidak mudah terpengaruh
dengan hal-hal yang tidak baik di sekitar kalian. Maka Christoph dan Dion tetap harus rajin membaca Alkitab. Oh gitu ya Ma. Terima kasih ya Ma penjelasannya. Sama-sama Christoph. Kalau Dion sudah mengerti? Sudah Ma, Dion sudah mengerti. Tapi Dion masih penasaran nih Ma. Penasaran tentang apa nak? Apa Tuhan Yesus rajin membaca Alkitab Ma? Oh, itu jelas nak. Pada zaman dahulu Alkitab ini disebut dengan kitab suci. Nah, Tuhan Yesus juga rajin membaca kitab suci sejak ia kecil seperti kalian ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat penjelasan berikut ini. Halo Gratia Kids yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami menanti berkat rohani dari-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, dan tolonglah kami supaya kami taat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gratia Kids, masa raya Natal telah kita lewati. Pada masa Natal, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Gratia Kids, Tuhan Yesus hadir di dunia ini menjalani proses hidup yang sama dengan kita semua. Dikandung dalam perut mama, dilahirkan sebagai bayi yang kecil dan lemah. Bahkan ia juga mengalami berbagai kesulitan seperti manusia lainnya. Kalian ingat kisah firman Tuhan pada kebaktian kita yang lalu? Nah, ada orang-orang Majus yang mengunjungi Tuhan Yesus kecil di sebuah rumah di Bethlehem. Nah, setelah orang-orang Majus itu pulang, mereka tidak melapor kepada Raja Herodes karena melalui mimpi mereka diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk pulang ke tempat mereka melewati jalan yang lain. Nah, hal ini membuat Raja Herodes murka. Ia marah besar. Dalam marahnya itu, Raja Herodes memerintahkan pasukannya untuk memburu dan membunuh semua anak laki-laki di daerah Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Wah, tentunya nyawa Tuhan Yesus kecil sangat terancam. Tapi tenang saja Gratia Kids. Malaikat Tuhan memberitahu Yusuf ayahnya untuk membawa Tuhan Yesus dan ibunya Maria mengungsi ke Mesir. Jadi, Tuhan Yesus sejak kecil sudah mengalami penderitaan yang mengancam nyawanya. Bersama orang tuanya, ia harus mengungsi sebagai orang asing di negeri yang cukup jauh. Sesudah Herodes Agung mati, Yusuf hendak membawa keluarganya pulang ke Bethlehem. Tetapi ketika tahu bahwa yang menjadi raja di Yudea adalah Arkelaus, putra dari Herodes Agung yang tidak kalah jahat, Yusuf takut pergi ke sana. Maka atas petunjuk malaikat melalui mimpi, Yusuf membawa keluarganya ke daerah Galilea, yaitu ke kota Nazaret. Nah, di kota Nazaret inilah Tuhan Yesus bertumbuh. Ia dididik dengan baik dalam keluarga yang taat dan tekun beribadah. Tuhan Yesus bertambah besar dan menjadi kuat. Ia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun, orang tuanya beribadah di Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini adalah suatu tanda bahwa mereka adalah orang beriman yang taat beribadah. Bukan berarti mereka hanya beribadah setahun sekali ya. Sebagai orang Yahudi,
mereka selalu berkumpul beribadah di sinagoge, yaitu rumah ibadah lokal, pada hari Sabat. Dan puncaknya yaitu pada hari Paskah, mereka pergi ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun, orang tuanya mengajak Tuhan Yesus untuk pergi ke bait Allah di Yerusalem dalam rangka merayakan Paskah. Pada umur 12 tahun, seorang anak laki-laki Yahudi sudah menjadi bar miswah, artinya sudah mempunyai pengetahuan tentang 5 kitab Musa. Dan mulai saat itu, ia bertanggung jawab untuk hidup menaati hukum Taurat yang meliputi 613 hukum. Setelah perjalanan pulang ke Nazaret, Yesus ternyata tidak ada bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya berpikir Yesus bersama dengan teman-teman seperjalanan mereka. Tetapi setelah seharian mencari, mereka tidak juga menemukan Yesus. Maka akhirnya mereka pun kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari mereka mencarinya, akhirnya mereka menemukan Yesus sedang duduk di tengah-tengah para alim ulama, yaitu orang-orang yang ahli dalam ilmu, secara khusus ilmu agama. Yang luar biasa Gratia Kids adalah bahwa Tuhan Yesus kecil membuat orang-orang yang mendengarnya terheran-heran dengan kecerdasannya. Tuhan Yesus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ahli dengan jawaban-jawaban cerdas yang tidak terpikirkan. Nah, anak-anak, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya dididik dengan baik oleh orang tuanya maupun guru-gurunya di sinagoge, tetapi ini menunjukkan bahwa sebagai seorang anak, Yesus sejak kecil sangat gemar mempelajari firman Tuhan dan mempelajarinya dengan tekun. Wah, sungguh teladan yang sangat indah, bukan? Sesudah itu, orang tuanya mengajak Tuhan Yesus pulang ke Nazaret. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus tetap berada dalam asuhan Bapak Yusuf dan Maria. Dalam pengasuhan mereka sebagai orang tua yang beriman, yang takut akan Tuhan dan rajin beribadah, Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Gratia Kids, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia, bahkan sebagai seorang anak, gemar akan firman Tuhan. Dia bukan hanya mempelajarinya, tetapi juga mengingat dengan baik dan melakukannya. Yuk, kita semua meneladan Tuhan Yesus, gemar belajar firman Tuhan, gemar mengingatnya, dan gemar melakukannya. Gratia Kids, kita punya gerakan membaca Alkitab. Ada buku panduan yang disediakan. Yang ini untuk kelas kecil dari kelas 1 sampai kelas 2. Nah, kalau yang ini untuk kelas besar dari kelas 3 sampai kelas 6. Yuk kita manfaatkan dengan baik buku ini untuk membangun kecintaan kita pada firman Tuhan, supaya kita bertumbuh seperti Tuhan Yesus, makin bertambah besar, makin berhikmat, makin dikasihi Allah dan manusia. Terpujilah Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan tadi, apakah kalian sudah mengerti? Iya, Ma. Kami sudah mengerti. Kalau begitu, ayo sekarang kalian baca Alkitab. Baca Alkitab dan juga kerjakan ini, jawab dari buku bacaan Alkitabnya ya. Oke, Ma. Siap, laksanakan. Nah, ayatnya dari ayat apa itu? Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Dicari ayatnya. Ini ayat berapa? Ini tulis dulu jawabannya.
Baca nih, bisa secara langsung. 26. Bisa secara langsung. Kisah para Rasul 26 ayat 24 sampai 37. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah. Dan sudah. Sudah mau. Ya, ditutup dulu kalau sudah. Wah, anak mama ini hebat-hebat. Mama bangga sekali sama kalian. Tetap jadi anak-anak yang senantiasa memuliakan Tuhan dengan tetap rajin membaca Alkitab ya. Dan juga jangan lupa kalian tetap harus melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kalian setiap hari. Iya, Ma. Iya, Ma. Nah, sekarang sebelum kalian bangun untuk mandi, bereskan, rapikan tempat tidur kalian. Oke? Oke, Ma. Nah, Gratia Kids yang berbahagia, ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita hafalkan sekarang, supaya kita semua selalu gemar dan mencintai firman Tuhan. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Mudah bukan? Yuk, sekali lagi kita ucapkan bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Sudah bisa ya? Baik, sekarang silakan Gratia Kids ucapkan sendiri ya. 1, 2, 3. Yes, kalian semua hebat. Ingat ya Gratia Kids, pegang teguh firman Tuhan ini dan lakukan. Yuk, sekarang kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar sebelum kita nantinya berdoa. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari Gratia Kids, kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menjadi teladan dalam masa kanak-kanaknya. Teladan untuk mencintai firman-Mu, yaitu dengan gemar mempelajarinya serta tekun melakukannya, sehingga ia hidup sebagai pribadi yang dikasihi Allah dan juga manusia. Tentulah itu terjadi karena Tuhan Yesus telah hidup menaati firman Tuhan. Berikan kepada kami semua hati yang mencintai firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gratia Kids, Kak Bella juga ingin menyampaikan aktivitas minggu ini yang akan Gratia Kids kerjakan di rumah. Apa
apa ya kira-kira? Tara, ada yang tahu ini apa? Nah, benar, ini adalah pembatas Alkitab. Supaya kita semakin gemar membaca Alkitab, maka aktivitas minggu ini ialah membuat pembatas Alkitab. Untuk cara membuatnya akan ditampilkan setelah ini ya. Kakak akan kasih tahu dulu nih apa saja yang Gratia Kids perlu siapkan. Yang pertama, yang perlu Gratia Kids siapkan ialah 2 lembar kertas F4 yang berbeda warna. Boleh warna apa saja ya Gratia Kids. Kertas ini kemudian dipotong lebar dengan ukuran 1 cm. Yang berikutnya ialah pita. Gratia Kids perlu menyiapkan pita, boleh warna apa saja. Yang kedua ialah lem kertas. Setelah itu gunting, pensil, kemudian penggaris, dan juga pelubang kertas. Jika kalian tidak memiliki pelubang kertas, kalian boleh menggunakan gunting. Nah, jika semua bahannya sudah disiapkan, kalian bisa langsung membuatnya seperti tutorial yang akan ditampilkan. Nah, Gratia Kids itu adalah tutorialnya. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian foto dan kirimkan ke grup kelas masing-masing seperti ini. Dikumpulkannya paling lambat tanggal 23 Januari 2022 ya. Selamat mengerjakan Gratia Kids. Oke Gratia Kids di rumah yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Kalian persiapkan celengan untuk menyimpan persembahan kalian. Perhatikan firman Tuhan ini, 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik Gratia Kids, sekarang silahkan memasukkan persembahan kalian ke dalam celengan persembahan, dan kita bersama menyanyikan Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik Gratia Kids, sekali lagi kita berdoa ya, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sekaligus menutup kebaktian kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada akhir ibadah ini, kami membawa persembahan kami sebagai tanda cinta kami kepadamu. Kiranya Bapa berkenan atas persembahan kami ini dan kuduskanlah bagi kemuliaan-Mu. Pakailah juga hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah semua anak-anak-Mu agar bertumbuh dan berkembang mengikuti teladan Tuhan Yesus serta mencintai firman-Mu, sehingga mereka senantiasa dikasihi Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Gratia Kids, sampai jumpa di kebaktian kita selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Gratia Kids, Bertumbuh dalam Kristus. Matius 22 ayat 37. Kasihilah anakmu dengan Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih teman-teman. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dadah! Matius 22 ayat 37. Jawab Tuhan kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 2 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus memberkati. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih. Sama. Matius Matius 22 ayat 2 ayat ayat 37.
Ada duduk. Jawab Yesus Ada duduk. kepadanya, Amanannya. kasihilah Kanan dia. Tuhan Tuhan. Allahmu Aku. dengan Karena. segenap Hatinya. hatimu Hatimu. dan Dan. dengan Dan. segenap Atenak. jiwamu Cimamu. dan Dan. dengan Dan. segenap Atenak. akal Kakak. budimu. Budimu. Matius Timu. 22 Dua mak. Dua. ayat Ayah. 37. 37. Kasihilah Masihlah. Tuhan Allahmu Tuhan Allahmu. dengan Dan. segenap hatimu Hatimu. dan Dan. dengan Dengan. segenap jiwamu Jiwamu. dan Dan. segenap Genap. akal budimu. Diu. Amin. Amin.